Bab 271. Huan-Huan membawa anak-anak harimau keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari. Karena tiba-tiba ada banyak binatang baru di suku itu, orang-orang itu tidak terbiasa dengan wajah Huan-Huan. Setiap kali mereka melihatnya, mereka tanpa sadar akan tertarik padanya. Seringkali, seseorang tidak sengaja menabrak orang lain atau sesuatu karena mereka terlalu fokus menatapnya. Akibatnya, terjadilah banyak konflik. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, Huan-Huan akan mengenakan kerudung setiap kali dia keluar. Meskipun dia masih menarik, keadaannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ada selimut dari kulit binatang di atas rumput. Dia duduk di atasnya dan melihat anak-anak beruang berguling-guling. Mu Xiang duduk di sampingnya dengan setumpuk kain katun dan jarum di depannya. Tangannya sibuk menjahit. Dia berencana membuat pakaian untuk Jiu Yuan dan Feng Lan. Dia telah membuat produk setengah jadi. Saat dia bekerja, dia berkata, "Mengapa kamu tidak membuat pakaian untuk keempat temanmu?" Meskipun Sueling belum resmi menikah dengan Huan-Huan, dia telah tinggal di rumah Huan-Huan. Semua orang telah memperlakukannya sebagai pasangan Huan-Huan. Huan-Huan tidak mengatakan apapun tentang ini, yang merupakan kesepakatan diam-diam. Huan-Huan tersenyum canggung. Dengan kemampuanku, aku hampir tidak bisa membuat rok. Bagaimanapun, aku hanya perlu menjahit 2 potong kain menjadi 1. Itu tidak teknis. Namun, jika aku ingin membuat rok dengan serius, lupakan saja. Kurasa aku tidak begitu pandai. Sebaiknya aku tidak menyia-nyiakan benang dan kain. Bai Di dan Sang Ye adalah orang-orang yang membuat semua pakaian di rumah. Mereka sangat terampil, jadi Huan-Huan seharusnya tidak perlu mencoba. Mu Xiang tertawa dan bertanya secara misterius, "Sebenarnya aku ingin bertanya kapan kamu akan kawin dengan Sueling." Huan-Huan tercengang. Dia tergagap, "Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini?" Mata Mu Xiang dipenuhi dengan kenakalan. "Sejujurnya, Sueling memintaku untuk membantumu. Dia ingin tahu kapan kamu berencana untuk benar-benar menerimanya." Huan-Huan sedikit malu. Mengapa dia tidak datang dan bertanya sendiri padaku? Bagaimana mungkin dia bisa memberitahu orang luar tentang masalah pribadi seperti itu? Sungguh memalukan. Mu Xiang tersenyum cerah. "Kamu tidak perlu malu. Kita berteman baik. Aku tahu hampir semua hal tentang keluargamu. Kamu bisa ceritakan apapun yang kamu pikirkan. Mari kita bahas bersama." Huan-Huan mencoba mengalihkan topik. "Apakah panitia lingkungan sedang senggang akhir-akhir ini? Kamu sebenarnya sedang ingin mengkhawatirkan keluargaku. Keluargamu juga berada di bawah yurisdiksi komite lingkungan. Tugas kita adalah menjaga keharmonisan keluarga dan mendorong para lelaki lajang untuk mencari pasangan. Kita melakukan ini demi kebaikan semua orang, bukan begitu?" Huan-Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Kamu benar-benar terdengar masuk akal." Mu Xiang mencondongkan tubuhnya ke arahnya. "Aku serius. Kamu pernah hamil sebelumnya dan tidak bisa kawin. Sekarang setelah kamu akhirnya melahirkan, bukankah seharusnya kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah antara kamu dan Sueling?" Huan-Huan menatapnya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tiba-tiba bertanya, "Mu Xiang, katakan padaku dengan jujur, berapa banyak uang yang Sueling berikan padamu untuk membujukku?" Mu Xiang terbatuk pelan dan berkata dengan tegas, "Apa yang kau bicarakan? Apakah aku, Mu Xiang, adalah tipe binatang buas yang akan mengkhianati teman-temannya demi keuntungan? Lupakan saja jika kamu tidak mau menceritakannya. Aku akan bertanya pada Sueling nanti. Dia pasti akan senang menceritakannya padaku." Mu Xiang segera meraih pergelangan tangannya. "Jangan, jika kamu mencarinya, itu artinya misiku telah gagal. Jadi, kau sengaja datang kepadaku untuk mendapatkan informasi dariku guna menyelesaikan misimu." Huan-Huan mengerti. "Apa hadiah misi yang diberikannya kepadamu?" Mu Xiang mengangkat jarinya dan berbisik, "Kristal merah." Dia sangat murah hati. Mu Xiang bergumam, "Jika bukan karena kristal merah, aku tidak akan tanpa malu membantunya mendekatimu. Apakah persahabatan kita hanya bernilai 1 kristal merah?" Mu Xiang berkata dengan cepat, "Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin persahabatan kita lebih berharga daripada kristal merah?" Hah! Mu Xiang segera mengoreksi dirinya sendiri.
Tidak, maksudku, persahabatan kita jauh lebih berharga daripada kristal merah. Belum lagi 1 kristal merah, bahkan jika itu 10 kristal merah, Sue Ling tidak akan menyuapku. Itu lebih baik. Mu Xiang tersenyum manis. Bagaimana caramu menjawab Sue Ling? Katakan padaku apakah kau setuju untuk menikah dengannya atau tidak sehingga aku bisa melaporkannya kembali. Huan melengkungkan jarinya ke arahnya. Mu Xiang segera mendekatkan telinganya ke Huan. Huan berkata perlahan, katakan pada Sue Ling untuk datang ke kamarku malam ini. Aku harus. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika langit tiba-tiba menjadi gelap. Matahari di langit berangsur-angsur menghilang. Semua binatang tercengang. Beberapa binatang tua berlari pulang sambil berteriak ketakutan, matahari akan dimakan oleh setan. Semuanya, sembunyi. Jangan berdiri di luar, atau kalian semua akan dimakan oleh setan. Itulah pertama kalinya binatang-binatang muda itu melihat matahari dimakan. Mereka semua ketakutan. Ketakutan pun menyebar dengan cepat. Semua binatang buas berlarian pulang dengan panik. Beberapa dari mereka yang berada jauh dari rumah hanya mencari tempat untuk berjongkok dan memeluk kepala mereka. Mu Xiang segera berdiri dan berteriak, cepat kembali. Kau akan dimakan oleh iblis jika kau berdiri di luar. Huan melirik matahari yang berangsur-angsur, menghilang, di langit dan bertanya dengan suara rendah. Bocah kecil, apakah matahari benar-benar telah dimakan? Sistem itu berkata, bayangkan Anda lulusan universitas yang lulus dari pendidikan wajib 9 tahun. Anda benar-benar mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Bukankah buku pelajaran sekolah dasar Anda menjelaskan bagaimana gerhana matahari terjadi? Menurutku itu juga gerhana, tapi ini bukan bumi. Kita tidak bisa menilai dunia ini dengan akal sehat, jadi aku tidak terlalu yakin. Huan perlahan mengangkat 2 anak harimau yang ada di tanah. Jangan-jangan mereka diinjak oleh binatang buas yang panik. Dia mencoba menenangkan Mu Xiang dan memberitahunya agar tidak takut. Mu Xiang merasa cemas. Matahari telah dimakan oleh iblis. Bagaimana mungkin aku tidak takut? Jangan hanya berdiri di sini. Kembalilah bersamaku. Huan diseret beberapa langkah ke depan. Pada saat ini, seluruh suku serigala batu berada dalam kekacauan. Binatang buas berlarian menyelamatkan diri kemana-mana. Beberapa anak serigala berhamburan karena panik dan jatuh ke tanah, menangis ketakutan. Pada saat ini, Bai Di, Suang Yun, Sang Ye, dan Sue Ling semuanya keluar. Mereka segera menemukan Huan dan anak-anak harimau di tengah kerumunan. Sue Ling menggendong Huan dan anak-anak, bersiap untuk terbang kembali. Mu Xiang juga dijemput oleh Jiu Yuan dan Feng Lan. Huan segera menunjuk seekor anak singa yang sedang menangis dan berkata, anak itu jatuh. Pergi dan angkat dia. Serahkan padaku. Suang Yun bergegas mendekat dan mengambil anak singa itu. Dia memandang sekelilingnya dan mengerutkan kening melihat kekacauan yang terjadi di suku itu. Sue Ling telah terbang kembali ke Gunung Batu bersama Huan dan anak-anak. Orang tua yang kehilangan anaknya merasa cemas dan mencari anaknya kemana-mana. Suang Yun mengembalikan anak-anak beruang itu kepada orang tuanya sebelum kembali ke rumah bersama Bai Di dan Sang Ye. Dia berkata dengan cemas, matahari tiba-tiba dimakan. Itu pertanda buruk. Bab 272. Sang Ye berkata, kakekku pernah mengatakan kepadaku bahwa matahari yang dimakan adalah pertanda buruk. Bencana pasti akan datang di masa depan. Kakek dari pihak ibunya adalah mantan pendeta tinggi kuil bulan gelap. Apa yang dikatakan kakeknya sangat dapat dipercaya. Bai Di menghubungkan titik-titik itu dengan serangkaian kejadian terkini dan menganalisis, mungkinkah surga mengisyaratkan invasi iblis. Sue Ling merapikan lengan bajunya dan berkata perlahan, jika memang begitu, ini sangat buruk. Dengan serbuan para iblis, akan terjadi perang lagi di benua binatang buas. Pada saat itu, nyawa akan melayang. Siapa yang tahu berapa banyak binatang buas yang akan mati? Suang Yun berkata dengan berat, jika gunung batu itu tidak dapat bertahan lagi, bawa Huan dan anak-anak pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui siapapun. Big Gudi segera bertanya, bagaimana denganmu? Kau tidak ikut dengan kami? Suang Yun mengusap kepalanya dan tersenyum tenang. Sebagai pemimpin,
Tentu saja aku harus tinggal dan melindungi rumahku dengan nyawaku. Kalau begitu aku ingin tinggal dan bertarung denganmu. Dos, Tres, dan Little Monster juga menyuarakan, kami ingin bertahan dan berjuang bersama. Suang Yun tersenyum lega sambil memeluk keempat anak itu. Huan terbatuk pelan dan memecah suasana sedih di antara mereka. Dia berkata tanpa daya, itu hanya gerhana. Jangan membuatnya tampak seperti kiamat. Oke. Semua orang tercengang. Gerhana. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar kata itu, dan mereka merasa tidak dapat memahaminya. Huan menjelaskan, gerhana matahari adalah fenomena alam. Itu tidak ada hubungannya dengan setan, dan tidak ada hubungannya dengan pertanda buruk. Jangan khawatir tentang hal itu. Suang Yun masih tidak percaya. Tapi matahari sudah dimakan. Bukankah itu pertanda buruk? Matahari belum dimakan. Matahari hanya terhalang sementara oleh bulan. Matahari akan muncul sebentar lagi. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Huan tidak punya pilihan selain mengajari mereka sains. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi mereka tidak banyak berubah, tetapi mereka semua terkejut. Mereka tidak tahu bahwa mereka hidup di atas bola, dan bola itu berputar. Prinsip rotasi sungguh tidak dapat dipercaya. Sueling menyipitkan matanya. Jika kebenarannya seperti yang dikatakan Huan, kita bisa memanfaatkan masalah ini. Begitu melihatnya seperti ini, Huan tahu bahwa dia berbuat jahat lagi. Apa yang kamu inginkan sekarang? Sueling berkata, sekarang kau adalah dukun dari suku Serigala Batu. Tahukah kau apa itu dukun? Ketika ilmu sihir dan pengobatan digabungkan, maka seperti itulah dukun. Keahlian medismu saat ini sudah jelas bagi semua orang. Semua orang telah melihatmu menggunakan keahlian medismu. Namun, kau hampir tidak pernah menggunakan ilmu sihirmu. Kau perlu memperkuatnya. Huan bergumam pelan, sejak awal, aku tidak tahu ilmu sihir apapun. Prinsip gerhana yang baru saja Anda sebutkan dapat menjadi suatu bentuk ilmu sihir. Hah, Sueling memberitahu rencananya, kita akan mengadakan upacara pengorbanan dan kau akan menjadi tuan rumahnya. Setelah upacara pengorbanan dan saat matahari terbit lagi, semua orang akan berpikir itu semua adalah perbuatanmu. Setelah Huan mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya. Itu tidak akan berhasil. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana memimpin upacara pengorbanan. Sueling tersenyum, wajahnya yang tampan bersinar seperti matahari. Ini adalah kesempatan yang bagus. Ini dapat membantu meningkatkan reputasimu di suku. Jika terjadi sesuatu di masa depan, kamu bahkan tidak perlu muncul. Kamu hanya perlu mengatakan sepatah kata dan semua orang akan mendengarkanmu. Tapi aku berbohong. Itu bukan berbohong. Itu adalah menggunakan cara yang paling efisien untuk memecahkan masalah secara wajar. Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu hanya berdalih. Aku bisa menjelaskan prinsip gerhana matahari kepada mereka lagi. Itu bisa menyelesaikan masalah. Namun Baidi berkata, sekalipun kau menjelaskannya, mereka tidak akan mempercayaimu. Mengapa? Apa yang Anda katakan sungguh menakjubkan. Mereka tidak akan memahaminya. Mereka akan mengira Anda berbicara omong kosong. Kami bersedia mempercayai Anda bukan karena kami menganggap prinsip-prinsip itu dapat diandalkan, tetapi karena kami percaya kepada Anda. Namun berbeda dengan binatang lainnya. Mereka jelas lebih percaya pada hantu dan dewa dibandingkan pada sains. Huan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa terdiam. Itu adalah pikiran bawaan yang sudah terbentuk sejak lama. Mustahil baginya untuk mengubah pola pikir mereka hanya dengan beberapa kata. Suang Yun memutuskan, baiklah, kita lakukan saja apa yang dikatakan Sueling. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk pengorbanan. Sang Ye mengangguk sedikit tanda setuju. Huan masih sangat ragu-ragu. Sebagai seorang wanita muda yang jujur, pendidikan masa kecilnya telah memberitahunya untuk tidak percaya pada hantu dan dewa. Sekarang, dia harus berpura-pura menjadi seorang cenayang untuk menipu orang lain. Dia merasa canggung. Pada saat ini, pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Selamat kepada tuan rumah karena telah memicu misi acak. Silakan tuan rumah untuk berkorban. Setelah misi selesai,
hadiah misi akan diberikan secara langsung. Huan langsung terdiam. Bahkan misi itu mengharuskannya untuk memimpin pengorbanan. Untuk mendapatkan hadiah, dia harus melakukannya. Baiklah. Bahunya terkulai pasrah saat dia setuju untuk memimpin ritual pengorbanan. Sementara semua orang pergi untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk pengorbanan, dia perlahan merendahkan suaranya dan berkata, "Si bocah kecil, mengapa kau tiba-tiba memberiku misi pengorbanan? Aku sama sekali tidak tahu bagaimana menjadi tuan rumah pengorbanan. Apakah aku akan mengacaukannya nanti?" Sistem itu berkata dengan santai, "Ritual pengorbanan sebenarnya sangat sederhana. Anda hanya perlu datang dan bernyanyi serta menari." Huan terdiam. "Tapi aku juga tidak bisa bernyanyi atau menari. Aku akan mengajarimu." Huan sangat terkejut. "Kamu bisa bernyanyi dan menari." Sistem itu sangat bangga. "Sebagai sistem terbaik, saya maha tahu." "Keren sekali, ayah." Sistem itu tersenyum. "Ayo, aku akan mengirimkan video pengajaran tari ke pikiranmu. Ikuti saja aku nanti." Suang Yun mengeluarkan panci besi dari rumah dan berjalan keluar. Dia berdiri di alun-alun dan mengetuk 2 kali. Suara keras itu dengan cepat menyebar ke seluruh gunung. Jantung Huan berdebar kencang saat mendengar ini. Dia buru-buru mengingatkannya, "Bersikaplah lembut. Kita hanya punya 1 panci di rumah. Kalau pecah, apa yang akan kita makan malam ini?" Suang Yun tersenyum. "Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Aku tidak akan melanggarnya." Sembari mengetuk pintu, ia berjalan menuju alun-alun sambil berteriak-teriak dari waktu ke waktu. Semuanya segera berkumpul di alun-alun. Dukun itu punya sesuatu untuk dikatakan tentang matahari yang dimakan. Atas panggilan Suang Yun, para binatang datang dan berkumpul di alun-alun. Matahari baru saja ditelan. Saat itu, dunia luar gelap. Semua binatang gelisah. Mereka semua bersembunyi di rumah dan tidak berani keluar. Baru saja, mereka mendengar suara panci besi yang diketuk. Ditambah dengan fakta bahwa Patriark Suang Yun dan dukun itu ingin mengatakan sesuatu, semua orang bersiap dan berjalan keluar dari rumah mereka. Mereka semua ingin tahu mengapa matahari dimakan. Mungkinkah benar-benar ada setan? Bab 273. Beberapa binatang yang lebih tidak sabar mulai berbisik-bisik dan berdiskusi. Suang Yun berdeham, memberi isyarat agar semua orang tenang. Dia berkata, "Matahari tiba-tiba menghilang. Saya tahu semua orang gelisah, jadi saya secara khusus berkonsultasi dengan dukun Huan untuk menyelesaikan masalah ini bagi semua orang." Mendengar ini, terjadi keributan lain di kerumunan. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Patriark, apakah maksudmu dukun Huan dapat membuat iblis memuntahkan matahari lagi?" Suang Yun menjawab dengan keras, "Iya. Dia telah memutuskan untuk mengadakan ritual pengorbanan untuk melenyapkan para iblis dan merebut kembali matahari." Mendengar hal itu, semua binatang menjadi gembira. Mereka semua menatap Huan serentak dan berteriak dengan gembira, "Dokter penyihir Huan benar-benar bisa menghancurkan iblis. Dia benar-benar hebat. Huan, dia ingin sekali mencari lubang dan merangkak ke dalamnya. Jika Baidi dan Sang Ye tidak menangkapnya dari kedua sisi, dia pasti sudah melarikan diri." Membasmi setan kedengarannya sangat bodoh. "Oke." Suang Yun berkata, "Sekarang, kita akan turun gunung. Setelah pengorbanan, semua orang akan dapat melihat keajaiban matahari kembali ke langit." Seseorang bertanya, "Apakah kami akan dimakan oleh setan jika kami turun gunung sekarang?" Suang Yun berkata dengan yakin, "Tentu saja tidak. Dengan adanya dukun di sekitar kita, tidak akan ada setan yang berani menyakiti kita." Semua orang memandang Huan, seolah menunggunya memberikan jawaban positif. Huan mengumpulkan keberaniannya dan mengucapkan kata demi kata, "Jangan takut. Aku akan melindungimu." Suaranya manis dan lembut seperti biasa, tetapi terdengar sangat dapat diandalkan oleh semua orang. Huan adalah seorang dukun. Dia tidak hanya menguasai ilmu pengobatan, tetapi juga menguasai banyak hal. Karena dia bisa berjanji, dia pasti percaya diri. Meskipun semua orang masih sangat takut, mereka bersedia untuk pergi bersama Huan. Mereka mengikuti Patriark Suang Yun menuruni gunung. Dunia luar masih gelap gulita.
Jari-jari tangan tidak terlihat. Satu-satunya suara di hutan yang sunyi itu adalah teriakan binatang buas sesekali. Selain itu, tidak ada suara angin sama sekali. Suasananya sangat menyesakkan dan aneh. Mereka adalah binatang buas. Bahkan tanpa api, mereka bisa melihat dengan jelas di malam hari. Namun Huan-Huan tidak bisa. Ia harus memegang tangan Bai di erat-erat agar merasa aman dalam kegelapan. Suang Yun meminta seseorang untuk memanggil binatang buas di tempat tinggal sementara. Semua orang berkumpul di ruang terbuka. Agar persembahan itu tampak lebih layak, Sang Ye secara khusus menyiapkan sejumlah hewan sebagai persembahan. Itulah yang dilihatnya ketika melihat kakeknya mengadakan upacara pengorbanan di Bait Allah. Suang Yun perlahan mengulurkan tangan kanannya. Sueling mendorongnya pelan. "Pergi," katanya lembut. Huan-Huan meliriknya, lalu ke Bai Di dan Sang Ye. Mereka berdua memperhatikannya, tetapi pada saat yang sama, mereka diam-diam berkata kepadanya, "Jangan takut. Kami akan selalu bersamamu." Huan-Huan menarik napas dalam-dalam perlahan dan mencoba tetap tenang. Bukankah itu hanya mempromosikan tahayul? Apa yang perlu ditakutkan? Dia berjalan ke tengah perhatian semua orang dan memegang tangan kanan Suang Yun. Semua binatang menatapnya tanpa berkedip. Sebagian besar dari mereka belum pernah melihat ritual kurban sebelumnya. Ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidup mereka melihat ritual kurban dengan mata kepala mereka sendiri. Hati mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi. Suang Yun berbisik padanya, "Aku serahkan sisanya padamu." Huan-Huan mengangguk setuju. Suang Yun melepaskan tangannya dan minggir. Sistem berkata, "Tutup mata Anda dan rileks. Jangan pikirkan hal lain. Fokus pada penyalinan video." Huan-Huan dengan patuh menutup matanya dan memperlambat napasnya. Sistem bertanya, "Apakah Anda siap?" Huan-Huan menjawab dengan lembut, "Iya. Ini sudah dimulai." Begitu sistem selesai berbicara, Huan-Huan melihat sebuah sosok muncul di depannya. Sosok itu tampak persis seperti dia. Mereka seperti saudara kembar. Tidak ada perbedaan. Mata Huan-Huan tertutup jelas, tetapi dia dapat dengan jelas melihat sosok yang bergerak di depannya. Huan-Huan awalnya khawatir dia tidak akan mampu mengikutinya. Namun ajaibnya, saat sosok itu menari, Huan-Huan tanpa sadar akan mengikutinya. Sosok itu mengangkat tangannya, maka dia pun melakukannya. Ketika sosok itu berputar, dia mengikutinya. Bahkan beberapa gerakan yang lebih sulit pun dapat ditiru dengan sempurna olehnya. Gerakannya sempurna. Huan-Huan sangat terkejut, tetapi situasinya istimewa, jadi dia tidak bisa bertanya kepada sistem apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa membiarkan dirinya menari bersama sosok itu. Tarian itu agak aneh. Huan-Huan belum pernah melihat tarian seperti itu sebelumnya. Itu bukanlah tarian etnik atau tarian klasik. Ada kesungguhan yang tak terlukiskan dalam gerakannya. Pada saat itu, dia mengira dia mendengar bunyi bel yang jelas. Dering, dering, dering. Seolah dipanggil, sosok itu berlutut. Huan-Huan tanpa sadar berlutut juga. Dia melipat tangannya dan menekannya ke dadanya. Dia menundukkan kepalanya seperti seorang dewi yang tengah berdoa. Bel masih berbunyi. Jika didengarkan dengan seksama, akan terdengar suara tawa yang jelas. Huan-Huan tanpa sadar menajamkan telinganya, ingin mendengar dari mana suara tawa itu berasal. Kalau dia membuka matanya sekarang, dia pasti akan melihat ekspresi tercengang semua binatang yang hadir. Bahkan Bai Di dan Sang Ye, yang biasanya memasang wajah datar, pun terkejut. Mereka menatap Huan-Huan yang sedang berlutut di tanah dengan rasa tidak percaya. Dalam kegelapan, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci. Bahkan setiap helai rambutnya tampak memiliki kekuatan hidup saat berkibar lembut. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya dan tersebar ke tanah seperti bintang-bintang. Setelah menyerap titik-titik cahaya, tanaman-tanaman yang tadinya berhibernasi dalam kegelapan, merenggangkan daun-daunnya dan mekar dengan bunga-bunga yang paling indah. Pemandangan ini sungguh indah. Semua binatang yang hadir tanpa sadar menahan napas, tidak berani bernapas karena takut mengganggu doa sang dukun. Xuan Wei keluar dari kedutaan besar dewa. Dia menatap wanita yang berlutut di rumput, dan mata birunya dipenuhi dengan keterkejutan.
Apakah ini ritual doa yang hilang? Pada saat ini, di kuil kayu ilahi yang jaraknya ribuan mil, pohon ilahi yang awalnya busuk tiba-tiba menumbuhkan tunas hijau. Ketika Sue Hui menemukannya, dia segera berlari ke kuil. Pendeta Agung, apakah kamu melihatnya? Pohon dewa sudah bangun. Imam besar yang sedang bersemedi di kuil segera membuka matanya dan tampak terkejut. Pohon dewa sudah bangun. Apakah ada yang berdoa kepada para dewa? Sue Hui tidak percaya. Bagaimana mungkin? Kayu ilahi sudah mati. Mustahil bagi seseorang untuk melakukan ritual doa lagi. Imam besar berkata perlahan, mungkin pohon dewa baru telah tumbuh. Sue Hui terkejut dan senang. Apakah kamu yakin? Beri aku waktu 2 hari. Aku ingin mengetahui lokasi pasti dari hutan ilahi. Bab 274. Huan baru membuka matanya ketika suara bel menghilang. Dia mendongak dan tertegun mendapati semua orang menatapnya tanpa berkedip. Sistem itu terdengar lega. Anda menari dengan sangat baik tadi. Peci itu terkulai dan mengusap pipinya dengan sayang. Si hijau kecil mengulurkan tanaman rambatnya dan membantunya berdiri. Pada saat yang sama, awan-awan di langit mulai bergerak. Seberkas sinar matahari muncul dari celah-celah awan. Ketika binatang-binatang itu menyadari hal ini, mereka tampak terkejut dan senang. Matahari telah kembali. Tatapan mereka pada Huan menjadi sangat bersemangat, dan kekaguman mereka yang gila terlihat jelas. Seseorang berlutut dan berteriak dengan penuh semangat, dokter sihirlah yang menghancurkan iblis dan merebut kembali matahari. Dengan satu orang memimpin, lebih banyak binatang segera berlutut dan berteriak serempak. Hidup dukun. Tak lama kemudian, sekelompok besar dari mereka berlutut. Sambil bersujud, mereka berteriak memanggil dukun. Mereka seperti orang-orang beriman yang paling fanatik menyembah dewa mereka. Ini adalah pertama kalinya Huan menghadapi situasi seperti itu. Dia membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, Suang Yun muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dia memberi isyarat agar semua orang tenang dan berkata, matahari sudah bersinar, dan Huan lelah. Dia harus kembali dan beristirahat. Itu saja untuk ritual hari ini. Semuanya, bubar. Di bawah tatapan tajam para binatang buas, Huan menguatkan diri dan berjalan kembali ke Baidi. Baidi memegang tangannya. Tanpa diduga, dia merasakan keringat basah di telapak tangannya. Dia menyeka air dari telapak tangannya. Kau melakukannya dengan baik, katanya lembut. Setelah menerima pujiannya, kegugupan di hati Huan sedikit menghilang. Dia bilang, ayo kembali. Baidi menggendong Huan dan melangkah mundur. Sueling dan Sang Ye mengikutinya. Suang Yun tetap tinggal untuk membereskan semuanya. Setelah kembali ke rumah, Huan perlahan-lahan membenamkan dirinya dalam lingkungan yang dikenalnya di sekitarnya sebelum dia benar-benar rileks. Dia bilang, saya haus. Sang Ye membawakan air hangat dan menyerahkannya padanya. Dia menghabiskan seluruh air dalam gelas itu sekaligus. Sang Ye mengambil cangkir kosong itu. Kamu mau lagi? Huan menggelengkan kepalanya. Tidak. Sueling melangkah perlahan di sekelilingnya, tatapannya menjelajahinya seolah sedang menyelidiki sesuatu. Huan merasa malu dengan tatapannya. Berhentilah berputar-putar dan katakan apa yang ingin kau katakan. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan menarikan tarian para dewa yang telah lama hilang. Huan tercengang. Tarian apa? Giliran Sueling yang terkejut. Ia bertanya, apakah kamu tidak tahu bahwa tarian yang baru saja kamu tari adalah tarian para dewa? Huan berpikir dalam hati bahwa ia telah mempelajari tarian itu dari video. Ia belum pernah melihat tarian semacam itu sebelumnya. Siapa yang tahu apa nama tarian itu? Melihat bahwa dia tidak berpura-pura, Sueling tidak bisa menahan tawa. Menarik sekali bahwa kamu bisa menarikannya dalam satu gerakan tanpa tahu bahwa itu adalah tarian para dewa. Kulit kepala Huan mati rasa karena tawanya. Dia bergumam pelan, kalianlah yang memintaku untuk memimpin upacara pengorbanan. Sekarang, kalian mengucapkan kata-kata yang aneh. Jika ini terjadi lagi, jangan datang mencariku. Aku tidak sedang menyindir. Aku hanya penasaran. Sueling mendekatinya, tatapan matanya yang berapi-api menatapnya. Siapa kamu?
Huan merasa bersalah dan secara naluriah bersembunyi di balik Baidi. Baidi membelai kepalanya dengan meyakinkan. Jangan takut, tidak peduli siapapun kamu, kami akan selalu bersamamu. Huan sangat tersentuh. Dia memeluk lengannya dan berkata dengan lembut, kamu yang terbaik untukku. Sueling mencibir, lihatlah dirimu. Aku hanya ingin mengingatkanmu tentang sesuatu. Huan menatapnya dengan ragu. Ada apa? Tarian para dewa sudah lama hilang. Tidak ada yang bisa menarikannya sekarang, tetapi kau menarikannya di depan begitu banyak orang. Jika masalah ini menyebar ke kota-kota binatang buas dan mereka yang bertanggung jawab mengetahuinya, aku khawatir masa depanmu tidak akan damai. Huan tidak menyangka dirinya akan menimbulkan begitu banyak masalah hanya karena menari. Dia mengencangkan cengkeramannya pada lengan pria itu. Lalu apa yang akan terjadi padaku? Baidi menghiburnya dengan lembut. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Suang Yun sudah pergi untuk menangani ini. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memblokir berita dan berusaha agar apa yang baru saja terjadi tidak menyebar. Huan menghela napas lega. Oh, Sang Ye, yang belum berbicara, tiba-tiba berkata, Xuan Wei juga melihatnya. Kata-katanya datang entah dari mana, tetapi Baidi dan Sueling mengerti apa yang dimaksudnya. Xuan Wei adalah salah satu dari 12 pengawal dewa di kuil kota utama. Identitasnya menunjukkan bahwa dia sangat dekat dengan kuil. Baru saja, dia melihat Huan menarikan tarian dewa, yang berarti dia mungkin akan melaporkan masalah ini ke kuil kota utama di masa mendatang. Pada saat itu, kuil kota utama pasti akan mengirim seseorang untuk membawa Huan pergi. Seorang wanita yang dapat menarikan tarian para dewa akan sangat berguna bagi kuil. Mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Sueling mendecak lidahnya. Xuan Wei memang merepotkan. Orang ini sangat kuat, hampir mustahil untuk memaksanya. Selain itu, dia tidak punya keinginan. Tidak ada cara untuk menyuapnya. Baidi berpikir sejenak. Aku akan bicara padanya. Kau bisa mengatasinya. Saya bisa mencoba. Sueling mengeluarkan suara yang tidak berkomitmen. Huan menguap. Dia tidak tahu apakah itu karena tarian tadi, tetapi dia merasa sangat mengantuk. Baidi bertanya, kamu terlihat lelah. Apakah kamu ingin pergi ke kamar dan beristirahat? Baidi menggendongnya kembali ke kamar tidur. Dia tertidur segera setelah kepalanya menyentuh bantal. Baidi menutupinya dengan selimut dan bangkit untuk pergi. Dia turun ke ruang tamu dan melihat Sang Ye dan Sueling masih di sana. Ketiganya saling memandang dalam diam. Setelah terdiam cukup lama, Sueling bertanya, apakah kamu tidak penasaran sama sekali tentang latar belakangnya? Dia tidak mengatakan siapa yang dia bicarakan, tetapi Baidi dan Sang Ye mengerti siapa yang dia maksud. Sang Ye berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli siapa dia, aku tidak akan meninggalkannya. Tentu saja, tak seorang pun dari kita sanggup meninggalkannya. Sueling terdiam, dan secercah kekhawatiran melintas di matanya yang biasanya santai. Tapi identitasnya menimbulkan bahaya. Aku khawatir dia akan berada dalam bahaya di masa depan. Baidi berkata, kita bisa melindunginya. Tapi bagaimana kalau suatu hari kita tidak bisa melindunginya? Baidi dan Sang Ye terdiam. Sueling tiba-tiba terkekeh. Sejujurnya, aku lebih suka dia menjadi wanita biasa dan menjalani kehidupan yang bebas. Baidi berkata dengan suara pelan, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencoba menjadi lebih kuat sehingga kita bisa cukup kuat untuk melindunginya selamanya. Sang Ye menjawab, ya. Bab 275. Huan tidur sangat nyenyak. Ketika Huan terbangun, dia menyadari hari sudah pagi berikutnya. Dia benar-benar tidur sehari semalam. Huan bangkit dan mengusap pelipisnya yang berdenyut. Dia ingat apa yang terjadi kemarin dan segera menelepon sistem untuk bertanya tentang tarian para dewa. Sistem itu tergagap, saya menemukan video pengajaran tari untuk Anda dengan santai. Saya tidak menyangka itu adalah tarian para dewa. Saya juga tidak tahu tentang ini. Huan sama sekali tidak mempercayainya. Kau masih berpura-pura. Jika kau terus seperti ini, aku akan menolak semua misi di masa mendatang. Saat dia menari, tubuhnya benar-benar tak terkendali.
Itu jelas bukan kekuatan yang bisa dimiliki video tutorial tari biasa. Dia tahu dia tidak pintar, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk tidak menyadari kelainan yang begitu kentara. Melihat bahwa sistem itu tidak dapat menipunya, sistem itu hanya dapat berkata samar-samar, tarian para dewa adalah tarian yang khusus digunakan untuk persembahan. Tarian itu sangat cocok untuk kebutuhanmu. Aku memberikannya kepadamu demi kebaikanmu sendiri. Kalau begitu, jelaskan padaku tentang apa tarian para dewa ini. Itu hanya tarian pengorbanan. Tidak ada yang istimewa. Huan merasa ragu. Benarkah? Apakah kamu membodohiku lagi? Sistem itu berkata dengan keras, saya ayahmu. Apapun yang saya lakukan, itu demi kebaikanmu sendiri. Huan mendengus. Pokoknya, aku tidak akan menarikan tarian para dewa lagi. Mengapa? Saya tidak suka perasaan dikendalikan. Ia merasa seperti boneka saat menari. Tak satu pun tindakannya yang disengaja. Dia merasa sangat tidak aman. Sistem tidak menanggapinya. Namun, tiba-tiba ia berkata sesuatu yang lain. Selamat telah menyelesaikan misi pengorbanan. Aku akan memberimu hadiah sekarang. Berbicara tentang hadiah, perhatian Huan langsung teralih. Dia bertanya dengan penuh harap, apa hadiahnya kali ini? Sistem itu berkata dengan bangga, itu hal yang baik. Saya tidak akan memberikannya kepada sembarang orang. Sebuah kotak kayu persegi muncul entah dari mana di depan Huan. Dia membuka kotak kayu itu dan melihat satu set gaun lengkap tersusun rapi di dalamnya. Ada gaun putih bersih sepanjang lantai dan baju luar lengan lebar hitam pekat. Ada juga sepasang gelang lonceng perak, sepasang gelang kaki kristal hitam tipis, dan topeng putih bersih. Huan mengambil topeng itu. Matanya cekung. Garis-garisnya melengkung dan halus. Ujung matanya terangkat seperti dua mata rubah yang indah. Bunga teratai kecil digambarkan di antara alis topeng. Sederhana dan indah, menyingkapkan sedikit misteri. Huan sangat penasaran. Bocah kecil, untuk apa pakaian dan topeng ini? Sistem itu berkata, pakaian khusus digunakan untuk pengorbanan. Selama kamu memakainya, kamu akan menjadi dukun yang paling kuat. Tingkat kepura-puraan akan setinggi langit. Huan, untuk topengnya, namanya adalah Prediction Mask. Sesuai namanya, topeng ini memungkinkan Anda melihat secara acak apa yang mungkin terjadi di masa depan. Hebat sekali. Huan sangat tertarik. Bagaimana cara menggunakannya? Tempelkan saja di wajahmu. Huan mencoba mengenakan topeng di wajahnya. Seperti terkena sihir, masker itu secara otomatis melekat erat pada kulit wajahnya saat dia memakainya. Kemudian, suatu perasaan berat menyelimuti dirinya dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat kabur. Dalam kehampaan, dia perlahan melihat sosok yang dikenalnya muncul tak jauh darinya. Sosok itu mengenakan gaun putih dan kemeja hitam. Ia memiliki topeng putih di wajahnya, dan ada bunga teratai merah kecil di antara kedua alisnya. Dia melepas topengnya dengan satu tangan, memperlihatkan wajah yang identik dengan Huan. Dia berkata kepada Huan, kamu harus berhati-hati. Suaranya samar dan sangat tidak jelas. Huan berusaha keras untuk mendengar apa yang dikatakannya. Huan segera bertanya, apa yang harus saya waspadai? Mereka tidak bisa dipercaya. Huan bingung. Siapa mereka? Jelaskan padaku dengan jelas. Sosok itu mencoba mengatakan sesuatu, tetapi begitu dia menggerakkan mulutnya, matanya tiba-tiba membelalak tak percaya. Sebuah pisau tulang menusuk dadanya dari depan. Darah berceceran. Huan menjerit ketakutan. Dia buru-buru melepas topengnya dan membuangnya. Dia terengah-engah, wajahnya pucat. Sistem itu dengan cepat bertanya, apa yang baru saja Anda lihat? Huan mengingat apa yang baru saja terjadi dan masih sangat takut. Dia berkata dengan suara gemetar, saya melihat diri saya dibunuh, dan itu dilakukan dengan pisau. Sistem itu terkejut. Bagaimana? Dengan aku yang melindungimu, seharusnya tidak ada yang bisa menyakitimu. Apakah kau melihat siapa yang membunuhmu? Tidak, saya hanya melihat pisau tulang menembus dada saya. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, pisau itu menembus dari depan. Saya tampak terkejut. Omong kosong. Siapapun akan terkejut jika ditusuk di dada.
Huan-Huan memeluk bahunya, tenggorokannya kering. Maksudku, aku tampak seperti mengenal orang yang menusukku. Sistem itu tercengang. Apakah Anda mengatakan bahwa orang yang membunuh Anda adalah kenalan Anda? Seseorang yang dekat dengan Anda ingin menyakiti Anda. Huan-Huan membenamkan kepalanya di antara kedua lengannya seperti burung unta yang membenamkan kepalanya di pasir. Aku tidak tahu. Sistem tidak tahu harus berkata apa. Huan-Huan berpegangan pada harapan terakhirnya dan mencoba bertanya, apakah yang dilihat oleh topeng prediksi itu pasti akan terjadi? Itu tidak 100% pasti. Huan-Huan hendak menghela napas lega ketika dia mendengar sistem itu berlanjut. Tetapi ada setidaknya 99% kemungkinan hal itu akan benar-benar terjadi. Napas Huan-Huan tercekat di tenggorokannya. Dia panik. Lalu bagaimana denganku? Cara yang paling langsung dan efektif adalah menemukan pembunuhnya dan menghabisinya sebelum mereka bisa melakukan apapun. Ketika sistem mengatakan ini, nadanya dingin dan tajam. Dia benar-benar berbeda dari biasanya yang suka main-main dan marah. Huan-Huan berkata perlahan, tapi aku tidak tahu siapa itu. Sistem itu bertanya dengan hati-hati, apakah Anda melihat sesuatu selain pemandangan di mana Anda terbunuh? Huan-Huan menggelengkan kepalanya. Tidak. Apakah kamu mendengar sesuatu? Huan-Huan teringat apa yang dikatakan dirinya yang lain dan berbisik, aku mendengarnya berkata untuk berhati-hati. Mereka tidak bisa dipercaya. Siapa mereka? Huan-Huan menggelengkan kepalanya lagi. Dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Aku tidak tahu siapa yang dia maksud. Sistem itu berkata, dari apa yang terlihat, orang yang membunuhmu pastilah kenalanmu. Kamu harus berhati-hati di masa mendatang dan berusaha untuk tidak sendirian dengan orang lain. Huan-Huan menjawab, saya mengerti. Melihat dia terpuruk, sistem itu menghiburnya. Kamu tidak perlu terlalu takut. Aku akan melindungimu. Bab 276. Adegan pembunuhannya terus terbayang di benak Huan-Huan. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia sudah menaruh pakaian kurban dan topeng prediksi ke tempatnya. Dia duduk di tempat tidur dan memeluk lututnya. Dia menunduk melihat ujung gaunnya. Seseorang duduk di sampingnya. Apa yang kamu pikirkan? Kamu tampak murung. Kamu tidak lapar, kan? Huan-Huan tidak mendongak, namun dari suaranya saja, dia tahu bahwa itu adalah Sueling. Dia meletakkan dagunya di lututnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya malas. Sueling mendekatkan wajahnya ke telinganya. Suaranya rendah dan menawan. Bukankah kau memintaku untuk mencarimu? Huan-Huan sedikit terkejut. Kapan aku mengatakan itu? Saat gerhana kemarin, kamu memintamu siang untuk menyampaikan pesan kepadaku dan memintaku untuk datang ke kamarmu malam ini. Kamu sedang tidur tadi malam, jadi aku tidak bisa mengganggumu. Itulah sebabnya aku di sini sekarang. Jangan bilang kamu sudah melupakan semuanya. Huan-Huan memikirkannya dengan saksama. Itu benar. Dia mendongak dan hendak berbicara ketika dia melihat Sueling tengah membuka pakaiannya. Dia telah menanggalkan separuh pakaiannya, memperlihatkan otot dadanya yang terbentuk dengan jelas dan indah. Huan-Huan terkejut dan segera berteriak, mengapa kamu melepas pakaianmu? Saat Sueling menanggalkan pakaiannya, dia berkata, bukankah kau memintaku untuk datang mencarimu agar kita bisa kawin? Mari kita coba sebelum makan siang. Meskipun waktunya agak sempit, aku akan tetap berusaha sebaik mungkin membuatmu merasa senang. Kapan aku bilang aku ingin berhubungan denganmu? Huan-Huan hampir menjadi gila. Aku memanggilmu ke sini karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Cepat pakai bajumu. Sueling berhenti dan mengerutkan kening, tampak sedikit gelisah. Begitu ya, aku sengaja mandi sebelum mencarimu. Huan-Huan mendesaknya untuk berpakaian. Sueling menghela napas sambil mengenakan pakaiannya. Wajahnya dipenuhi kekecewaan. Setelah diganggu olehnya, kesuraman di hati Huan-Huan pun sirna seketika. Dia menarik kerah bajunya dan berbalik sedikit, memperlihatkan tanda kupu-kupu di lehernya. Saya memanggilmu ke sini untuk menanyakan apakah tanda ini bisa dihilangkan. Tatapan Sueling jatuh pada tanda kupu-kupu itu, dan dia langsung menjadi serius. Siapa yang meninggalkan tanda ini padamu? Huan-Huan berkata dengan jujur, Xing Chen. Itu bocah nakal. Sueling mengulurkan tangannya dan menekan tanda kupu-kupu itu.
Huan merasakan nyeri yang tajam di bagian belakang lehernya. Sesaat kemudian, dia mendengar Sueling berkata, "Selesai." Secepat itu, Huan sangat terkejut. Dia segera mengeluarkan cermin dan melihat tanda kupu-kupu di belakang lehernya telah berubah dari ungu tua menjadi merah tua. Bingung, dia bertanya, "Tandanya masih ada?" Sueling berkata, "Tanda jiwa ini tidak dapat dihapus. Aku hanya dapat menutupi tanda asli dengan lapisan auraku. Ini dapat menutupi aura aslinya dan berfungsi sebagai kebingungan." Mengabaikan ini, Huan mengajukan pertanyaan yang paling ingin diketahuinya. "Apakah dia bisa menemukanku lagi? Selama dia tidak terlalu dekat denganmu, dia tidak bisa menemukanmu. Dengan kata lain, jika dia cukup sial untuk bertemu dengannya lagi, dia masih dapat mengunci posisinya dari jarak dekat." Meski tandanya belum sepenuhnya hilang, Huan sudah puas dengan penyempitan jangkauannya. Dia merapikan pakaiannya. "Terima kasih." Sueling mengulurkan tangan dan menggendongnya. Dia tersenyum samar. "Aku tidak menerima ucapan terima kasih secara lisan." Huan menekan tangannya ke dadanya. "Lalu apa yang kamu inginkan?" Sueling mencium bibirnya dan tersenyum. "Hari ini sangat indah. Mengapa kamu tidak pergi keluar bersamaku?" Mereka hanya jalan-jalan, jadi Huan langsung setuju. "Tentu saja." Sueling menggendongnya keluar rumah dan mengembangkan sayapnya untuk terbang keluar dari suku tersebut. Sayap merahnya yang besar berkibar tertiup angin, dan angin bertiup melewati telinganya. Awan-awan tampak dalam jangkauannya. Awan-awan itu berada 100.000 kaki di atas langit. Bahkan Huan, yang tidak takut ketinggian, kini sedikit takut. Dia memeluk leher Sueling erat-erat dan berkata, "Terbang lebih rendah." Suaranya tertiup angin, tetapi Sueling masih mendengarnya dengan jelas. Bibirnya melengkung membentuk senyum. "Baiklah." Dia membungkuk dan bergegas turun. Dia sangat cepat. Perasaan jatuh tanpa beban membuat jantung Huan berdebar kencang. Dia sangat gugup hingga hampir mati lemas. Sueling mendarat dengan mantap di tanah. Dia menatap gadis kecil di pelukannya dan melihat bahwa gadis itu mendekapnya erat-erat. Wajahnya pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa menahan tawa. "Tidak apa-apa." Huan mendongak dan melihat senyumnya. Dia langsung tahu bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja terbang begitu cepat untuk menakutinya. Orang ini terlalu jahat. Sambil menggertakkan giginya karena marah, Huan melepaskan cengkraman di lehernya dan melompat ke tanah. "Berikan tanganmu padaku," katanya. Sueling mengulurkan tangannya ke arahnya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Huan meraih tangan kanannya dan menundukkan kepalanya untuk menggigit pergelangan tangannya. "Beraninya kau menggertakku, aku akan menggigitmu sampai mati." Sueling menatapnya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Bersikaplah lembut. Jangan patahkan gigimu." Huan menggigitnya cukup lama, tetapi dia tidak tampak kesakitan. Dia segera menepis tangannya dan menjadi putus asa. Sueling bertanya, "Apakah kamu sudah cukup menggigit?" Huan melotot marah padanya. "Pergi." Sueling menatap bekas gigitan di pergelangan tangannya, tatapannya berubah dalam. Dia menundukkan kepalanya, menjulurkan ujung lidahnya, dan perlahan menjilati bekas gigitan itu. Ekspresinya dan tindakannya sungguh cabul yang tak terlukiskan. Terutama ketika dia melakukan itu, tatapan matanya terus tertuju padanya, seolah ingin mengulitinya dan memakannya. Kulit kepala Huan menjadi mati rasa, dan wajahnya memerah. Dia segera berbalik, berusaha menghindari tatapannya. Yang mengejutkannya, tempat ini dipenuhi dengan pohon willow emas. Sekilas, seluruh gunung dipenuhi bunga-bunga emas. Daun-daun ramping membentang tertiup angin seperti lautan emas. Pemandangan yang sangat spektakuler. Sueling memeluknya dari belakang dan berbisik di telinganya, "Bukankah itu indah?" Huan mengangguk. "Indah sekali. Apakah kamu menyukainya?" "Saya bersedia." Sueling tersenyum. Senyumnya yang tampan jauh lebih cemerlang dari matahari. Di kedalaman matanya yang merah menyala, dia hanya melihatnya sendirian. Huan berkata dengan gembira, "Ada begitu banyak bunga willow emas. Jika kita memetiknya dan mengolahnya menjadi tanaman herbal, kita pasti bisa menggunakannya untuk waktu yang lama."
Ayo cepat kembali ke suku dan panggil lebih banyak binatang buas untuk membantu memetik bunganya. Sueling. Dia sengaja membawanya untuk melihat lautan bunga, tapi dia malah ingin membawa orang untuk memanfaatkan bunga-bunga ini sebagai tanaman herbal. Melihat dia terdiam, Huan-Huan mendesak, ayo kembali dan panggil bantuan selagi masih pagi. Sueling menggertakkan giginya dan berkata, kita sedang berkencan sekarang. Bisakah kamu mengesampingkan pikiran untuk mengumpulkan tanaman obat untuk sementara waktu? Melihat dia sangat marah, Huan-Huan tidak dapat menahan tawa. Dia memetik bunga willow emas dan membawanya kepadanya. Untukmu. Jangan pikir kau bisa membujukku dengan bunga. Huan-Huan menyentuh rambutnya. Bunga ini seindah warna rambutmu. Warnanya secerah matahari. Aku menyukainya. Sueling. Dia tahu bahwa dia seharusnya terus marah, tetapi dia tetap tidak dapat menahan senyum. Bab 277. Huan-Huan menatap pria yang jelas-jelas senang tetapi berpura-pura marah. Dia berkata tanpa daya, aku hanya tahu bahwa Suang Yun suka bersikap sombong tanpa alasan. Aku tidak menyangka kau akan terpengaruh olehnya. Sueling mengulurkan tangan untuk mengambil bunga willow emas, dan jarinya menyentuh Huan-Huan. Sebelum Huan-Huan bisa bereaksi, Sueling sudah menarik kembali jarinya. Dia membalik bunga willow emas di tangannya dan bertanya dengan santai, ketika aku pergi mencarimu tadi, aku melihatmu tampak murung. Apakah kamu menemui masalah? Huan-Huan ingin mengatakan bahwa dia mungkin akan dibunuh di masa depan, tetapi saat dia membuka mulutnya, dia mendengar suara sistem. Jangan beritahu siapapun. Huan-Huan tertegun sejenak sebelum berkata, kenapa? Sistem itu berkata, jangan beritahu siapapun tentang ini sampai identitas pembunuhnya benar-benar jelas. Bahkan teman-temanmu pun tidak. Sueling sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Kenapa? Perkataan sistem itu membuat hati Huan-Huan hancur lagi. Sebelum pembunuhnya ditemukan, semua orang di sekitarnya curiga, termasuk Bai Di, Suang Yun, Sang Ye, dan Sueling. Perasaan harus mencurigai mereka membuatnya merasa tidak enak. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan mengenakan topeng prediksi. Jika dia tidak tahu, dia mungkin bisa hidup lebih bebas. Huan-Huan menunduk dan berkata dengan cemberut, tidak ada. Sueling mengangkat dagunya dan memaksanya untuk menatap matanya. Dia bertanya, apa yang terjadi padamu? Dia mengalihkan pandangannya untuk menghindari tatapannya. Jangan tanya. Sueling menatapnya lama sebelum akhirnya melepaskan jarinya. Dia berkata, meskipun aku tidak tahu masalah apa yang sedang kamu hadapi, kamu bisa datang kepadaku jika kamu membutuhkanku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Huan-Huan mengangguk dan berbisik, saya mengerti. Dari kelihatannya, kamu tidak punya niat untuk terus bermain. Mengapa kita tidak kembali saja sekarang? Huan-Huan menatapnya dan bertanya dengan hati-hati, bisakah kita? Sueling berkata, jika kau mau, tentu saja. Aku membawamu ke sini untuk membuatmu bahagia. Jika kau tidak bisa bahagia, tidak ada gunanya tinggal di sini. Saya minta maaf telah mengecewakan Anda. Sueling tidak berkata apa-apa. Dia mengangkatnya, melebarkan sayapnya, dan terbang kembali. Kali ini dia sengaja memperlambat lajunya. Angin sepoi-sepoi membelai pipinya. Lembut dan menenangkan. Huan-Huan menatap wajah tampan Sueling dan tak kuasa menahan diri untuk menyentuh dagunya. Ia berkata, biarkan aku membacakan sebuah puisi untukmu. Sueling bingung. Puisi. Anda bisa menganggapnya sebagai sebuah lagu. Apakah kamu akan bernyanyi untukku? Sueling tersenyum. Aku menantikannya. Huan-Huan berpikir kembali dan membaca dengan lembut. Aku ingin kamu memiliki hatiku dan semua yang kumiliki. Yang kuminta hanyalah agar kau memberiku sepasang mata agar aku bisa melihatmu. Sueling menatap matanya. Aku sangat menyukai lagu ini. Huan-Huan tersenyum. Aku senang kamu menyukainya. Sueling menatapnya dengan tenang sejenak, lalu berkata dengan tegas, jangan tersenyum seperti itu kepada orang luar di masa mendatang. Itu terlalu berbahaya. Huan-Huan bingung. Hah, binatang jantan manapun yang melihat senyummu akan tergoda untuk menidurimu. Huan-Huan langsung tersipu. Jangan bicara omong kosong. Sueling berkata, aku serius,
Jadi berjanjilah padaku kau tidak akan mudah tersenyum pada orang lain di masa depan, oke? Atas permintaannya yang berulang-ulang, Huan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Baiklah, aku janji tidak akan tersenyum lagi. Bukan berarti kamu tidak bisa tersenyum, tetapi kamu tidak bisa tersenyum di depan orang lain. Dan cobalah untuk meminimalkan kemungkinan orang lain melihat wajahmu. Aku tahu, ketika mereka hampir sampai di Gunung Batu, mereka melihat sepasukan besar binatang buas menuju ke Sungai Hitam. Sebagian besar pasukan ini terdiri dari makhluk jiwa. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah makhluk jiwa bintang 1 dan bintang 2 tingkat rendah, tetap saja mengejutkan melihat begitu banyak dari mereka. Yang lebih langka lagi adalah disiplin militer mereka sangat baik. Hampir dapat dikatakan bahwa mereka sangat ketat dengan diri mereka sendiri. Yang memimpin kelompok itu adalah seekor singa berwarna coklat keemasan. Di samping singa, 4 binatang jantan membawa kursi kayu lebar. Kain kasa panjang yang terbuat dari sutra salju tergantung di sekeliling kursi, dan seekor binatang betina ramping terlihat duduk di dalamnya. Ketika Huan melihat ini, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Pasukan ini dikirim oleh kuil untuk melawan iblis, kan? Mengapa mereka membawa wanita ini saat mereka datang untuk bertarung? Sueling melirik wanita yang bersembunyi di balik kerudung dan berkata dengan santai, mungkin ada wanita yang bosan dan ingin datang ke medan perang untuk bermain. Hal ini pernah terjadi sebelumnya. Beberapa wanita akan merasa bosan di rumah dan ingin keluar untuk melihat dunia. Mereka belum pernah melihat medan perang sebelumnya dan mengira bertarung itu menyenangkan, jadi mereka membuat keributan untuk datang ke medan perang untuk bermain. Huan berkeringat. Apakah mereka tidak takut mati? Ia tak sabar untuk menjauh dari medan perang. Ia tak menyangka akan ada wanita yang melakukan hal sebaliknya dan bergegas menuju kematian. Sueling tampak sinis. Semua wanita itu manja. Mereka pikir mereka bisa merendahkan orang lain hanya karena mereka wanita. Bagaimana mereka bisa tahu kata takut? Ada pula yang ikut bersama tentara. Pemimpin kelompok pengelana itu tak lain adalah Main. Karena warna sayap Sueling yang mencolok dan fakta bahwa ia tidak sengaja menyembunyikan sosoknya, Main dengan cepat menyadari keberadaannya. Ia dengan cepat melambaikan tangannya ke arah mereka dan menyapa mereka dengan penuh semangat, Tuan Sueling. Teriakannya membuat seluruh pasukan berhenti. Semua binatang menoleh. Karena sudah terlihat, Sueling tidak berniat menghindar. Dia menggendong Huan dan mendarat di rumput. Main melangkah mendekat. Ia menyeka keringat di wajahnya dan tersenyum gembira. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian berdua di sini. Huan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Kami sedang mengangkut barang kembali ke Rock Mountain dari Sun City ketika kami kebetulan bertemu dengan pasukan yang mulia He Guang di jalan. Mereka sedang menuju ke Black River, tetapi mereka tidak begitu yakin dengan lokasi tepatnya. Kami berteman dengan mereka dan mengarahkan mereka ke arah itu. Dengan begitu, kami juga bisa saling menjaga. Huan mengangguk tanda mengerti. Begitu, singa dalam tim itu berubah menjadi pria pirang yang tinggi dan tampan. Dia dengan santai melilitkan rok kulit binatang di pinggangnya dan melangkah ke sisi Main. Siapa mereka? Tanyanya. Main segera memperkenalkan kedua pihak. Ternyata binatang singa yang luar biasa ini adalah He Guang. Pola bintang di dadanya menunjukkan bahwa ia sudah menjadi binatang jiwa berbintang 5. Pada saat yang sama, ia adalah komandan pasukan ini. Huan mendengar Main memanggilnya yang mulia He Guang dan menebak bahwa dia adalah anggota keluarga kerajaan seperti Baidi. Namun Main tidak menjelaskan masalahnya secara rinci, sehingga tebakannya tidak dapat dipastikan. Bab 278. Sebelum He Guang berjalan mendekat, Huan dengan sadar telah membuka cadar untuk menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan matanya yang besar dan berair. Meski begitu, saat He Guang melihatnya, tatapannya tanpa sadar terhenti. Main kemudian melakukan perkenalan. He Guang tidak tahan untuk mengalihkan pandangan dari Huan. Suaranya sangat lembut, seolah-olah dia sedang menghadapi sepotong porselen langka. Namamu Huan. Huan menoleh sedikit untuk menghindari tatapannya dan menjawab dengan lembut, iya. Tatapan mata He Guang membuat Sueling agak tidak senang. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Huan untuk menunjukkan kepemilikannya.
Tatapan mata He Guang tertuju pada tangan Sueling yang sedang memeluk Huan Huan. Ia terdiam sejenak sebelum memperlihatkan senyum sopan. Penatua Sueling, benar. Aku pernah mendengar namamu di kota binatang buasku. Senang bertemu denganmu. Sueling menjawab dengan santai, aku juga pernah mendengar tentangmu. Kau adalah putra ketiga Raja Binatang Buas dari kota 10.000 binatang buas. Kau tampaknya lebih pekerja keras daripada kedua saudaramu. Melihatnya menyebut Raja Binatang dari kota 10.000 binatang dengan nada santai seolah-olah dia tidak peduli dengan status Raja, He Guang tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali kekuatan dan nilai sesepuh suku bulu ini. Huan Huan mengendus dan bergumam pelan, bau apa itu? Aroma harum samar tercium di udara. Pada saat yang sama, wanita yang duduk di tandu itu mengangkat kerudungnya dan berjalan mendekat dengan bantuan seorang pelayan. Yang mulia He Guang. He Guang mengulurkan tangannya padanya dan tersenyum. Yi Wu, kenapa kamu ada di sini? Benar saja, wanita yang mengikuti He Guang ke Sungai Hitam tidak lain adalah rubah betina, Yi Wu. Dia mengenakan gaun seputih salju yang terbuat dari sutra hiu. Tubuhnya yang menawan dan anggun bergoyang lembut mengikuti langkahnya. Di wajahnya yang seukuran telapak tangan, mata rubahnya yang sedikit terangkat tersenyum. Pada saat ini, setiap gerakannya bahkan lebih menawan. Dia seperti bunga popi yang sedang mekar, membuat binatang buas jantan sangat tergoda olehnya. Yi Wu meletakkan tangannya di tangannya dan berjalan ke sisinya. Dia mengangguk sedikit, bulu matanya yang lentik terkulai ke bawah. Ada pesona yang memikat dalam rasa malunya. Aku khawatir padamu saat aku tidak melihatmu. Aku datang untuk memeriksa. He Guang berkata perlahan, aku baik-baik saja. Keduanya berdiri berdampingan, tampak tampan dan cantik. Mereka bagaikan sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk bertemu di surga. Sejak Yi Wu muncul, Huan Huan tidak dapat menahan diri untuk menatapnya dengan perasaan campur aduk. Mengapa Yi Wu tiba-tiba kembali? Jika Mu Xiang tahu Yi Wu telah kembali, dia pasti akan membunuhnya untuk membalaskan dendam Mu Ye. Pelayan di samping Yi Wu melihat Huan Huan menatap Yi Wu dan langsung merasa tidak puas. Dia memarahi dengan tegas, beraninya kau tidak berlutut saat melihat ratu. Huan Huan tercengang. Ratu. Pelayan itu mengangkat dagunya dengan bangga. Nyonya Yi Wu akan segera menjadi pasangan Raja Binatang Buas dari kota bulan gelap kita. Dia akan menjadi ratu kota bulan gelap di masa depan. Kalian binatang buas biasa yang hina harus berlutut saat melihat calon ratu. Huan Huan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Yi Wu memiliki hubungan darah dengan Raja Binatang Buas dari kota bulan gelap. Tidak heran Yi Wu terlihat jauh lebih asing dari sebelumnya. Meski begitu, Huan Huan tidak berniat berlutut di hadapan Yi Wu. Selain kedua orang tuanya, tak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membuatnya berlutut dengan sukarela. Huan Huan berkata dengan tenang, belum lagi Yi Wu belum menjadi pasangan Raja Binatang Buas, tetapi bahkan jika dia benar-benar menjadi ratu, aku tidak akan tunduk padanya. Pelayan itu tersipu mendengar jawaban wanita itu. Berani sekali kau, katanya dengan marah. Huan Huan mengabaikannya dan berkata kepada He Guang, kita masih punya sesuatu untuk dilakukan. Kita harus pergi dulu. Selamat tinggal. He Guang segera berkata, lagi pula, kita menuju ke arah yang sama. Mengapa kita tidak pergi bersama? Tidak perlu. Huan Huan menolak tanpa ragu. Saya lebih suka terbang kembali langsung daripada berjalan lambat. Mendengar ini, Sueling tersenyum dan menatapnya dengan penuh kesabaran. Dia tidak marah, tapi dia tersenyum tak berdaya. Terserah apa yang kamu mau. Huan Huan memegang tangan Sueling. Ayo pergi. Melihat mereka hendak pergi, pelayan itu sangat marah. Dia kebetulan melihat Yi Wu menundukkan kepalanya sementara bibirnya bergetar. Dia tampak kesal, tetapi dia memaksa dirinya untuk tidak menunjukkannya. Rasa kasihan di hati pelayan itu memuncak. Tanpa berpikir panjang, dia berdiri dan menghalangi jalan Huan Huan. Kamu tidak boleh pergi. Kamu harus memberi hormat kepada Yi Wu hari ini sebelum pergi. Huan Huan mengerutkan kening. Sudah selesai. Yi Wu berkata dengan lembut, Yi Chuan, lupakan saja. Pelayan bernama Yi Chuan mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh emosi, kau adalah wanita tercantik dari semua kota binatang.
Banyak binatang jantan yang berebut untuk menjadi pengikutmu. Bahkan Yang Mulia Raja Binatang pun menyukaimu dan ingin menjadi pasanganmu. Kau sangat mulia, tetapi wanita rendahan ini berani bersikap tidak hormat padamu. Sebagai pengikutmu, aku harus mencari keadilan untukmu. Mendengar kata rendah hati, Huan tidak bereaksi tetapi Sue Ling langsung mengerutkan kening. Dia berkata dengan dingin, suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku tidak ingin membunuh siapapun untuk saat ini. Sebelum aku berubah pikiran, sebaiknya kau pergi bersama wanita jelek itu di belakangmu. Wanita jelek, semua orang tercengang. Yi Wu adalah satu-satunya wanita yang berdiri di belakang Yi Chuan. Jelas, wanita jelek yang dimaksud Sue Ling adalah Yi Wu. Kali ini, bukan hanya Yi Chuan tetapi bahkan He Guang pun tampak terkejut. Meskipun Yi Wu tidak terlalu cantik, dia memang kecantikan yang langka di antara para wanita. Selain itu, dia dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di antara kota-kota binatang buas. Kecantikannya sangat terkenal di antara kota-kota binatang buas. Kata jelek tidak cocok untuknya. Ini adalah pertama kalinya Yi Wu dipanggil jelek. Dia menahan amarah di hatinya, dan matanya memerah. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka sudut matanya dan berkata dengan suara lembut dan manis, Penatua Sue Ling, aku tahu bahwa di matamu hanya ada Huan. Kamu tidak menyukai orang sepertiku. Aku tidak menyalahkanmu, Penatua Sue Ling. Jika seseorang harus disalahkan, akulah yang harus disalahkan karena terlalu jelek. Yi Chuan segera berkata, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kau adalah wanita tercantik yang pernah kulihat. Tak ada yang bisa menandingimu. Yi Wu berbalik dan menundukkan kepalanya untuk menyeka air matanya. Melihat Sue Ling menangis karena marah, Yi Chuan pun geram. Ia langsung berubah wujud menjadi seekor hiena besar dan memamerkan taringnya sambil menerkam Sue Ling. Dia pasti akan mencabik-cabik bajingan yang menindas Yi Wu. Sudah lama Sue Ling tidak bertemu dengan orang bodoh yang berinisiatif mengetuk pintunya. Oleh karena itu, dia menyerang tanpa ragu-ragu dan membakar semua rambut di tubuh Yi Chuan. Benar-benar tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Bahkan jenggotnya telah terbakar. Bab 279. Hiena itu akhirnya dilempar ke tanah oleh Sue Ling. Ia tidak bisa bangun lagi dan memuntahkan darah. Yi Wu dengan cepat menerkam ke depan dan berdiri di depan hiena itu sambil menangis dengan sedih. Penatua Sue Ling, mohon bermurah hati dan ampuni nyawanya. Yi Chuan berkata dengan susah payah, jangan lakukan ini. Yi Wu berkata sambil berlinang air mata, tidak, aku tidak tega melihatmu dipukuli sampai mati. Yi Chuan sangat tersentuh. Kau begitu baik padaku. Sue Ling sudah muak dengan percakapan menjijikkan antara mereka berdua. Dia mengangkat Huan dan berkata, ayo pergi. Sue Ling hanya melakukan beberapa gerakan dengan santai tadi, tetapi He Guang dapat merasakan kekuatannya yang kuat. He Guang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghargai bakatnya. Jika dia bisa merekrut orang berbakat seperti itu. Tidak, dia harus mundur selangkah dulu. Bahkan jika pihak lain tidak mau direkrut, hanya dengan berhubungan baik dengannya akan menguntungkannya. Melihat mereka hendak pergi, He Guang segera mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Tunggu sebentar. Tanpa diduga, jarinya secara tidak sengaja menarik ujung kerudung Huan. Saat Huan terkejut, cadar di wajahnya diturunkan. Wajah cantik yang hampir dapat membuat segalanya pucat jika dibandingkan terungkap. He Guang tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak. Meski statusnya mencegahnya membuat ekspresi berlebihan, keterkejutan di matanya nyata. Sekalipun dia telah melihat banyak wanita, dia belum pernah melihat wanita secantik itu. Sekali melihatnya saja membuat seekor binatang ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Bahkan Yi Wu, yang dikenal sebagai wanita tercantik nomor 1 di antara kota-kota binatang, tidak dapat dibandingkan dengannya. Huan ingin mengulurkan tangan dan membuka tabir itu, tetapi terlambat. Dia sudah dibawa ke langit oleh Sue Ling. Kerudung itu berputar di udara dan mendarat di kaki He Guang. Huan tidak punya pilihan selain menarik tangannya. Dia memeluk leher Sue Ling dan bergumam pelan, sungguh sia-sia kerudung itu. Itu adalah kerudung yang terbuat dari sutra salju. Harganya sangat mahal. Sue Ling tersenyum santai.
Tidak apa-apa. Aku punya banyak koin kristal. Aku akan membelikanmu seikat benang sutra salju nanti agar kamu bisa membuat lebih banyak kerudung. Apakah keluarga Anda mencetak uang? Kalian adalah keluargaku. Kalian harus menanyakan pertanyaan itu pada diri kalian sendiri. Baru setelah mereka menjauh, He Guang dengan enggan mengalihkan pandangannya. Dia membungkuk dan mengambil kerudung itu. Kerudung sutra salju tipis itu terasa tidak ada apa-apanya di tangannya. Pikirannya masih memutar kembali cuplikan yang baru saja diambilnya. Dia benar-benar luar biasa cantiknya. Hati Yiwu menegang saat melihat pria itu terdiam cukup lama sambil menatap kerudung di tangannya. Mungkinkah dia juga sedang memikirkan Huan-Huan? Tidak, dia sudah jatuh hati pada He Guang terlebih dulu. Dia telah berusaha keras untuk mendekati He Guang selama ekspedisi ke Sungai Hitam ini. Dia tidak bisa membiarkannya direnggut oleh Huan-Huan. Yiwu meletakkan tangannya di dahinya dan bergoyang ke arah He Guang. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Yang mulia, tiba-tiba kepala saya sakit." He Guang segera tersadar kembali. Dia memasukkan kerudung itu ke dalam tas jinjingnya dan memegang bahu Yiwu. "Ada apa?" tanyanya dengan khawatir. "Entahlah. Mungkin perjalanan ini terlalu berat bagiku beberapa hari terakhir ini. Aku hanya butuh istirahat. Aku akan mengantarmu kembali." Yiwu berkata dengan canggung, "Tapi kakiku lemah. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya menggendong Anda?" Yiwu menunduk, dan ada ekspresi malu di pipinya yang merah muda. "Tentu saja." He Guang menggendongnya dan melangkah kembali. Yiwu bertanya, "Bagaimana dengan Yi Chuan?" He Guang berkata dengan santai, "Jangan khawatir, dia tidak akan mati." Begitu mereka pergi, dua prajurit binatang berjalan mendekat dan menyeret Yi Chuan pergi dengan kasar. Sueling membawa Huan-Huan kembali ke Gunung Batu. Mereka kebetulan melihat Xuan Wei dan Bai Di berdiri di ruang terbuka di samping kedutaan besar dewa. Melihat Huan-Huan, Bai Di tersenyum dan bertanya dengan lembut, "Kemana kamu pergi tadi?" Huan-Huan memeluk lengannya dan bersandar padanya dengan penuh kasih sayang. "Sueling membawaku untuk melihat lautan bunga." "Apakah itu bagus? Indah sekali." Huan-Huan tersenyum manis. "Ada banyak bunga willow emas di sana. Nanti kita bawa beberapa binatang untuk memetik bunganya. Setelah dikeringkan, kita bisa menyimpannya sebagai tanaman herbal." "Baiklah, aku akan mengumpulkan beberapa orang." Sebelum pergi, Huan-Huan berkata kepada Xuan Wei, "Dalam perjalanan pulang tadi, kami melihat pasukan binatang buas bergegas menuju Sungai Hitam." Xuan Wei mengangguk. "Terima kasih sudah memberitahuku." Setelah Bai Di dan Sueling pergi, Xuan Wei segera mengumpulkan bawahannya dan bergegas ke Sungai Hitam untuk menemui pasukan. Bai Di memanggil Jiu Yuan dan memberitahunya tentang bunga willow emas. Dia menjelaskan alamatnya dengan hati-hati. Karena Huan-Huan telah memerintahkannya secara khusus untuk melakukan ini, Jiu Yuan tidak berani menunda. Dia segera memimpin 20 binatang muda dan kuat ke lautan bunga dan memetik bunga willow emas sebanyak mungkin sebelum malam tiba. Setelah Huan-Huan pulang, dia menggendong dua bayi harimau gemuk itu dan mencium keduanya. "Anak-anak kecil, apakah kalian merindukanku di rumah?" Bayi-bayi harimau itu memeluknya dan menggosok-gosokkan tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya ditutupi bulu putih. Dia menyeka bulu dari wajahnya dan menurunkan bayi harimau itu ke tanah sehingga mereka bisa bermain sendiri. Pada saat ini, Suang Yun dan Sang Ye juga telah kembali. Sueling memberi tahu mereka tentang jumlah pasukan dan perkiraan kekuatan mereka. Seluruh pasukan memiliki hampir 500 prajurit binatang, dan 100 di antaranya adalah binatang buas jiwa. Meskipun mereka hanya binatang buas jiwa tingkat rendah bintang 1 dan bintang 2, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Suang Yun merenung. "Kita masih harus memperkuat pertahanan kita. Mereka tidak hanya harus bertahan melawan para iblis, tetapi mereka juga harus waspada terhadap pasukan binatang dari kota-kota binatang." Ketika pasukan ini bertempur, mereka tidak pernah peduli dengan nyawa binatang buas biasa. Jika mengorbankan binatang buas biasa dapat membantu mereka menang, pasukan ini tidak akan ragu melakukannya. Di mata mereka, kemenangan adalah tujuan akhir, apapun caranya.
Kali ini He Guang membawa begitu banyak prajurit binatang. Pasukannya sangat kuat. Jika mereka benar-benar ingin melukai suku Serigala Batu, akan sulit bagi suku itu untuk melawan. Mereka harus bersiap menghadapi yang terburuk. Sang Ye berkata, saya melihat Xuan Wei meninggalkan suku bersama timnya tadi. Dari kelihatannya, mereka seharusnya pergi ke Sungai Hitam. Mereka pasti sedang bersiap untuk menghadapi pasukan. Dia menatap Baidi. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalah tentang tarian para dewa? Baidi berkata, saya baru saja membicarakannya dengan Xuan Wei. Dia bersedia membantu menyembunyikan masalah ini. Suang Yun sedikit terkejut. Mengapa dia begitu mudah setuju? Dia bilang tidak ada gunanya memberitahu kuil tentang tarian para dewa. Dia tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan seperti itu. Suang Yun bertanya, bukankah dia salah satu dari 12 pengawal kuil? Secara logika, dia pasti dari kuil, kan? Bai Di merenung. Aku tidak tahu detailnya, tetapi aku bisa merasakan bahwa Xuan Wei tidak menghormati kuil seperti yang diharapkan orang luar. Mereka hanya bekerja sama dan membuat kesepakatan. Bab 280. Perkataan Bai Di menarik pandangan penuh arti dari Sueling. Xuan Wei bahkan memberitahumu rahasia seperti itu. Hubungan kalian sangat baik. Bai Di tetap tenang menghadapi pertanyaan Sueling. Dia tidak memberitahuku hal-hal ini. Aku menyimpulkannya dari kata-katanya. Dengan kepribadian Xuan Wei, jika dia tidak ingin memberitahumu sesuatu, dia pasti akan memastikan kamu tidak akan punya kesempatan untuk berspekulasi. Bai Di menatapnya dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu mencurigaiku? Tidak, aku hanya penasaran. Sueling tersenyum santai. Kau harus tahu bahwa jika aku benar-benar mencurigai seseorang, aku tidak akan bertanya secara langsung. Bai Di terdiam sejenak sebelum menyuarakan tebakannya yang tersembunyi. Aku menduga Xuan Wei adalah kakak tertuaku. Jawabannya mengejutkan semua orang. Sueling mengangkat alisnya dan bertanya, kudengar saudaramu meninggal beberapa tahun yang lalu. Kupikir dia juga sudah mati, tapi Xuan Wei terasa sangat familiar. Dia sangat mirip dengan kakakku dalam banyak hal. Aku jadi curiga dengan identitas aslinya. Suang Yun menggaruk rambutnya yang pendek dan berwarna putih keperakan dan tampak bingung. Jika saudaramu tidak meninggal, mengapa dia tidak pulang? Bai Di menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Huan teringat mata biru Xuan Wei dan bagaimana dia berinteraksi dengan bayi-bayi harimau itu. Dia tak dapat menahan diri untuk bergumam. Tidak heran Xuan Wei begitu dekat dengan Big White dan Little White. Dia adalah paman dari 2 bayi kecil itu. Bai Di mendesah tak berdaya. Semua ini hanya tebakan. Xuan Wei menolak mengakui identitasnya, dan aku tidak punya bukti langsung untuk membuktikan tebakanku benar. Masalah Xuan Wei berakhir di sini untuk sementara waktu. Tanpa bukti konkret, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Sueling tiba-tiba menyebutkan sesuatu yang lain. Yi Wu sudah kembali. Bai Di dan Sang Ye tidak bereaksi banyak terhadap berita ini. Hanya Suang Yun yang mengerutkan kening. Kenapa dia kembali? Dia datang bersama pasukan. Kudengar dia punya hubungan khusus dengan Raja Binatang Buas dari Kota Bulan Gelap. Suang Yun mengerutkan kening dan berkata, aku harus memberitahu Jiu Yuan tentang ini dan memintanya untuk mengawasi Mu Xiang. Dia tidak boleh membiarkan Mu Xiang tahu bahwa Yi Wu telah kembali. Mu Xiang sangat membenci Yi Wu karena kematian kakaknya. Jika dia tahu Yi Wu kembali, dia akan melakukan apa saja untuk membalas dendam. Keluarga bahagia yang ia, Jiu Yuan, dan Feng Lan bangun dengan susah payah mungkin akan runtuh karena hal ini. Ketika Xuan Wei bergegas ke Sungai Hitam bersama bawahannya, pasukan sudah mulai mendirikan kemah di tempat terbuka di tepi sungai. Ada banyak orang sibuk di mana-mana. He Guang sangat tinggi, dan dengan seorang wanita di sampingnya, dia sangat mudah ditemukan. Xuan Wei segera menemukannya di tengah kerumunan. Keduanya bertemu. Xuan Wei menempelkan tangannya ke dadanya dan membungkuk sedikit. Yang mulia. He Guang tertawa. Tidak perlu bersikap sopan. Panggil saja aku dengan namaku. Xuan Wei berkata dengan tenang, ini aturannya. He Guang berkata tanpa daya, kamu terlalu kaku. Itulah sebabnya kamu belum bisa menemukan pasangan wanita. Binatang jantan seharusnya lucu.
Itulah cara mereka menjadi lebih disukai. Anda pasti bercanda, Yang Mulia. Setelah mengobrol sebentar, mereka mulai membahas cara melawan serbuan setan. Xuan Wei berkata bahwa mereka harus membangun benteng pertahanan secepat mungkin dan menjaga garis pertahanan Sungai Hitam. Mereka akan melakukan serangan balik setelah para prajurit binatang beradaptasi dengan medan di sini. Ini adalah rencana yang lebih aman. He Guang tersenyum. Ayah benar. Ayah tidak hanya tidak fleksibel, tetapi juga sangat konservatif. Jika kita mengikuti rencanamu, kita akan terjebak di sini dan tidak akan bisa merebut kembali tanah yang dirampas oleh para iblis. Lalu apa gunanya kita datang ke sini? Xuan Wei berkata dengan suara pelan, ras iblis memiliki pasukan yang besar, dan mereka semua tidak kenal takut. Jika kita ingin melawan mereka, kita harus berhati-hati. Jika tidak, kita akan mudah mengalami kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Namun, He Guang berkata, aku tahu bahwa iblis itu kuat, tapi kali ini kita tidak akan lengah. Apa maksudmu, Yang Mulia? He Guang tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Sebaliknya, dia tersenyum misterius. Saya membawa seorang wanita kali ini. Ikutlah dengan saya untuk menemuinya nanti. Tak lama kemudian, para prajurit binatang yang bertugas berburu membawa kembali sejumlah besar mangsa. Mereka menguliti mangsa dan memotong dagingnya. Setelah mencucinya, mereka memotong daging yang paling empuk dan membawanya ke tenda tempat He Guang tinggal. Tenda itu cukup luas. Dia duduk di tanah yang ditutupi kulit binatang dan melambaikan tangan ke arah Xuan Wei. Jangan terlalu menahan diri. Duduklah dan makanlah. Xuan Wei mengenakan baju besi logam berat. Bahkan di dalam tenda, dia tidak berniat melepaskannya. Dia berkata dengan tenang, tidak nyaman bagiku untuk duduk. He Guang tahu bahwa dia adalah binatang yang aneh. Ketika dia mendengar ini, dia tidak membujuknya untuk melepaskan baju besinya. Dia hanya menghela nafas. Dengan kepribadianmu, tidak heran pendeta tinggi kota utama tidak menyukaimu. Para pengawal dewa lainnya bersenang-senang di kota 10.000 binatang buas. Hanya Xuan Wei yang dikirim oleh pendeta agung ke tempat terpencil seperti Sungai Hitam untuk melawan para iblis. Ketidaksenangannya terhadap Xuan Wei terlihat jelas. Xuan Wei masih tampak acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Saya hanya melakukan apa yang saya anggap benar. Apa yang orang lain pikirkan bukanlah urusan saya. He Guang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Xuan Wei. Baiklah, berdiri saja jika kau mau. Harum yang lembut tercium. Tirai dibuka dan Yi Wu masuk sambil mengangkat roknya. He Guang melambaikan tangan padanya. Kemarilah dan duduklah. Yi Wu duduk di sampingnya. Tubuhnya yang lembut menyentuh lengannya, tetapi wajahnya masih dipenuhi dengan senyum tipis dan polos. Yang Mulia. He Guang bertanya, bagaimana keadaan tubuhmu? Apakah kepalamu masih sakit? Yi Wu menunduk. Aku merasa lebih baik setelah tidur. Itu bagus. Xuan Wei berdiri tegak. Mata birunya setenang sumur kuno, tetapi sebagai orang kuat, keberadaannya tidak dapat diabaikan. Yi Wu meliriknya dan bertanya dengan lembut, siapa ini? He Guang memperkenalkan, ini adalah salah satu dari 12 pengawal dewa di kuil kota utama. Namanya adalah Xuan Wei. Yi Wu tampak tercerahkan. Matanya yang berkaca-kaca menatap Xuan Wei sambil terkekeh. Aku pernah mendengar tentangmu. Kau adalah binatang jantan yang sangat kuat. Binatang jantan manapun akan gembira menerima pujian dari binatang betina yang cantik. Namun, Xuan Wei hanya menjawab dengan acuh tak acuh, mehem. Responsnya sangat dingin. Yi Wu merasa sedikit malu. Dia bersandar pada He Guang dan berkata dengan genit, Xuan Wei terlihat sangat dingin. He Guang tertawa. Dia memang begitu. Kau akan terbiasa dengan itu.